Selamat datang kembali di seri pembelajaran, analisis gaya geser dan momen lentur pada balok. Ini adalah video kedua dari total 4 video dalam seri ini. Kali ini kita akan menggali lebih dalam topik diagram V terhadap X dan M terhadap X untuk beban terpusat. Satu gaya. Mulai dari bentuk grafik hingga hubungan dengan kalkulus, semuanya akan kita pelajari secara visual dan terstruktur. Apa jadinya kalau kita bisa melihat bagaimana gaya tersebar di sepanjang balok? Diagram gaya geser atau grafik V terhadap X memberi kita peta visual yang sangat intuitif. Pada segmen pertama, yaitu dari titik A sampai sebelum beban P, gaya geser bersifat konstan dan positif. Nilainya adalah P dikali B dibagi L. Artinya, sepanjang X lebih besar dari 0 dan kurang dari A, tidak ada perubahan karena tidak ada beban tambahan. Namun, tepat di X sama dengan A, terjadi loncatan vertikal ke bawah sebesar P. Ini adalah ciri khas gaya titik. Ia menghasilkan diskontinuitas pada grafik. Setelah titik beban, yaitu pada X lebih besar dari A dan kurang dari L, gaya geser tetap konstan, tapi nilainya menjadi negatif, yaitu min P dikali A dibagi L. Karena tidak ada beban merata, tidak ada garis miring pada grafik ini. Hanya blok horizontal yang mencerminkan distribusi gaya diskrit. Loncatan di tengah menjadi penanda kuat lokasi gaya titik. Dan secara visual, gambar memperlihatkan semua perubahan ini dengan sangat jelas. Sekarang mari kita lihat bagaimana momen lentur berubah di sepanjang balok. Mulai dari X sama dengan 0, momen meningkat secara linear hingga mencapai nilai maksimum di bawah gaya titik P, yaitu di X sama dengan A. Puncaknya terjadi di sini, dengan nilai M maksimum sama dengan P dikali A dikali B dibagi L. Setelah melewati beban, momen menurun secara linear kembali ke 0 di ujung kanan balok. Jika kita gambar bentuknya, diagram ini membentuk segitiga yang tidak simetris. Jika A sama dengan B, maka bentuknya akan simetris. Tapi jika tidak, salah satu sisi akan lebih landai dari sisi lainnya. Puncak segitiga ini adalah titik paling penting secara struktural. Itulah titik di mana balok paling bekerja keras. Dan karena tidak ada beban merata, kurva ini tidak membentuk lengkungan. Hanya terdiri dari garis lurus yang membentuk segitiga. Apa makna sebenarnya dari dua diagram yang baru saja kita lihat? Diagram gaya geser dan momen lentur bukan sekadar grafik. Mereka adalah peta gaya dalam, hasil dari seluruh proses analisis kita. Loncatan mendadak pada grafik gaya geser menunjukkan keberadaan gaya titik secara langsung. Sementara perubahan linear pada momen terjadi karena tidak ada beban tambahan di antara titik potong. Nilai maksimum pada diagram momen menunjukkan titik kelemahan struktural. Itulah lokasi yang paling rentan terhadap kegagalan lentur. Diagram pada gambar D dan gambar E bukan hanya alat bantu visual. Mereka adalah validasi teknik sebelum kita melangkah ke tahap desain penampang atau pemilihan material. Dengan kata lain, grafik ini menyimpan seluruh cerita tentang bagaimana struktur bekerja dan bertahan. Mari kita telusuri bagaimana gaya geser berubah, langkah demi langkah. Di ujung kiri, yaitu saat X sama dengan 0, gaya geser dimulai dengan nilai V sama dengan P dikali B dibagi L. Dari titik A hingga titik beban P, gaya geser tetap konstan. Tidak ada beban tambahan, jadi tidak terjadi perubahan nilai. Tepat di titik beban P terjadi loncatan turun sebesar P, sehingga nilainya menjadi V sama dengan P dikali B dibagi L, dikurangi P, atau sama dengan negatif P dikali A dibagi L. Setelah itu, dari titik P ke ujung kanan, gaya geser tetap konstan dan bernilai negatif. V sama dengan negatif P dikali A dibagi L. Nilai akhir gaya geser ini juga setara dengan negatif dari RB, karena arahnya ke bawah. Gambar D memperlihatkan semua perubahan ini secara visual. Garis-garis horizontal menunjukkan gaya konstan, dan panjangnya sebanding dengan jarak A dan B.
Sekarang kita ikuti bagaimana momen lentur berubah dari ujung ke ujung, mulai dari X sama dengan 0, sampai ke titik beban di X sama dengan A. Momen meningkat secara linear. Dari 0 naik hingga M sama dengan P dikali A dikali B dibagi L. Tepat di bawah beban P, momen mencapai nilai maksimum. Inilah titik paling kritis dalam desain struktur. Setelah itu, dari X sama dengan A sampai X sama dengan L, momen menurun, kembali secara linear menuju 0. Gambar E menggambarkan ini sebagai segitiga penuh. Jika A sama dengan B, maka bentuknya simetris. Tapi kalau tidak, maka segitiga menjadi miring ke salah satu sisi. Perubahan linear ini selaras dengan fakta bahwa gaya geser pada segmen tersebut bersifat konstan. Apakah hasil analisis bergantung pada sisi potongan? Untuk segmen X lebih besar dari A dan kurang dari L, kita punya rumus. V sama dengan negatif dari P dikali A dibagi L. M sama dengan P dikali A dibagi L dikurangi X. Rumus ini diperoleh dari analisis bagian kiri. Bagian ini mencakup gaya RA dan beban P. Tapi ada jalan lain. Kita bisa menganalisis bagian kanan balok. Gaya luarnya hanya RB. Sistemnya lebih sederhana dan seringkali lebih cepat dihitung. Hasil akhirnya tetap sama. Ini karena hukum kesetimbangan berlaku secara global. Tidak peduli dari sisi mana kita melihatnya. Gambar B dan gambar C memang menampilkan potongan dari kiri. Tapi pendekatan dari kanan juga sama benarnya. Teknik ini memberi fleksibilitas dalam menganalisis, tanpa mengubah kebenaran fisika. Apa hubungan antara grafik V terhadap X dan M terhadap X? Jawabannya adalah kalkulus. Secara matematis, turunan dari gaya geser terhadap posisi X sama dengan negatif dari beban distribusiku terhadap X. Karena dalam kasus ini tidak ada beban merata, maka Qx sama dengan 0. Sehingga gaya geser bersifat konstan. Artinya, diagram gaya geser akan berbentuk garis datar. Sementara itu, turunan dari momen terhadap X sama dengan gaya geser. Artinya, jika gaya geser konstan, maka momen akan berubah secara linear. Pada rentang X lebih besar dari 0 dan kurang dari A, gaya geser bernilai P dikali B dibagi L. Kemiringan momen positif. Lalu pada X lebih besar dari A dan kurang dari L, gaya geser bernilai negatif P dikali A dibagi L. Kemiringan momen menjadi negatif. Tepat di X sama dengan A, terjadi loncatan nilai gaya geser sebesar negatif P. Hal ini menyebabkan kemiringan momen berubah secara mendadak. Dan disitulah muncul titik puncak momen. Gambar D dan gambar E memperlihatkan hubungan kalkulus ini secara visual. Turunan gaya membentuk kurva, dan setiap belokan di kurva menyimpan informasi tentang gaya yang bekerja. Jika turunan menghubungkan gaya dan momen, maka integral juga punya peran besar. Perubahan nilai momen sepanjang balok sama dengan luas di bawah kurva gaya geser. Secara matematis, delta M sama dengan integral dari VE terhadap X, dari X1 sampai X2. Mari kita hitung untuk dua segmen. Pertama, dari X sama dengan 0 ke X sama dengan A. Gaya geser bernilai P dikali B dibagi L. Luasnya adalah P dikali B dibagi L dikali A. Hasilnya P dikali A dikali B dibagi L. Kedua, dari X sama dengan A ke X sama dengan L. Gaya geser bernilai negatif P dikali A dibagi L. Luasnya adalah negatif P dikali A dibagi L dikali B. Hasilnya, negatif P dikali A dikali B dibagi L. Total perubahan momen dari awal hingga akhir adalah 0. M pada 0 sama dengan M pada L, yaitu 0. Gambar D dan gambar E memperjelas hal ini. Setiap luas horizontal di bawah kurva gaya geser adalah momen yang bertambah atau berkurang. Kita tutup dengan prinsip penting tentang momen di ujung balok. Untuk balok yang ditumpu oleh engsel dan roll, tidak ada momen luar yang bisa disalurkan di ujung. Artinya, M pada 0 sama dengan 0, dan M pada L juga sama dengan 0. Akibatnya,
perubahan total momen bernilai nol. Dan berdasarkan prinsip integral, integral dari V terhadap X dari 0 sampai L, hasilnya 0. Secara visual, pada gambar D, luas di bawah segmen kiri yang bernilai positif dan luas di bawah segmen kanan yang bernilai negatif, saling meniadakan. Nilainya adalah positif P dikali A dikali B dibagi L, dan negatif P dikali A dikali B dibagi L. Pada gambar E, momen naik ke maksimum, lalu turun kembali ke nol. Hukum ini berlaku selama tidak ada momen luar di ujung balok. Dan inilah bukti terakhir. Semua grafik, mulai dari gaya hingga momen, selalu saling terhubung dan tunduk pada hukum yang elegan. Kini kita telah menjelajahi bagaimana grafik V terhadap X dan M terhadap X menyimpan informasi tersembunyi tentang beban dalam sebuah balok, mulai dari loncatan gaya geser hingga puncak momen lentur. Semuanya menjelaskan bagaimana struktur merespons gaya titik baik secara visual maupun matematis. Di video ketiga, kita akan memperluas pemahaman ini dengan kasus baru. Judulnya, Analisis Balok dengan Beban Merata atau Distribusi Seragam. Lebih kompleks, lebih realistis, dan jauh lebih seru. Sampai jumpa di video selanjutnya.